Halo pemirsa yang berbahagia, kembali jumpa dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Dekon Request, di mana saya Deku seperti biasa akan menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam video kali ini saya masih bertajuk Moodle Series, di mana saya mengumpulkan tutorial penggunaan berbagai fitur yang ada pada LMS berbasis Moodle. Nah, saya masih akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan aplikasi Lumi untuk membuat paket bernama H5P. Nah, jika pada video sebelumnya saya sudah menunjukkan beberapa sub aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis pertanyaan atau tipe pertanyaan, dalam video kali ini saya akan melanjutkan dengan menunjukkan satu lagi fitur pada Lumi Quiz ya, yang namanya Mark the Words. Nah, apa itu? Mari kita langsung saja masuk ke menu tutorial. Selamat menyaksikan. Nah, kita masih menggunakan sub aplikasi pada Lumi yang bernama Quiz, dan kita akan menunjukkan satu lagi bentuk pertanyaan yang namanya Mark the Words ya. Nah, Mark the Words ini suatu fitur yang sangat menarik bagi saya untuk orang yang belajar bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris, karena dia salah satunya bisa difungsikan untuk misalnya mengajarkan grammar. Salah satunya dengan menggunakan bentuk kuis yang sifatnya identifikasi. Jadi misalnya contoh skenario-nya adalah seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi pada sebuah kalimat bagian mana yang memiliki label sebagai verb misalnya gitu. Nah, ya, bagaimana caranya? Yuk kita mulai dengan tutorial kita. Seperti video sebelumnya, kita tinggal klik add question, lalu pada bagian question type kita pilih yang namanya Mark the Word seperti yang ditampilkan di sini ya. Kemudian kita rubah judulnya misalnya menjadi question 6. Sudah 6 saja. Nah, misalnya kita ingin seperti tadi skenario-nya adalah carilah kata-kata yang berbentuk verb. Nah, misalnya oleh karena itu kemudian di sini kita perlu tambahkan dulu task description atau instruction-nya ya. Klik all verbs found in this text misalnya ya. Nah, oke, kemudian misalnya kita akan buat contoh mungkin paragraf ya, beberapa kalimat. Misalnya every day Susan wakes up at 5 ya, AM misalnya. After taking a bath, she prepares misalnya, for breakfast. Oke, saya mungkin tidak ada ide yang apa ya. Kita coba dulu. She usually cooks fried rice or omelette misalnya ya. At 7 she goes to school. She usually ride her own kurang S motorbike. The class usually starts at 7:30 misalnya ya. Nah, kemudian apa lagi? She finishes her school at 2 PM dan seterusnya ya. Ini contoh saja. Nah, kita sudah punya satu teks ya, di mana kemudian tadi perintahnya adalah hilang identifikasi verb yang ditemukan ya. Nah, oleh karena itu kita akan menandai terlebih dahulu masih dengan menggunakan asterisk ya, enclosed asterisk. Kita tinggal klik asterisk untuk menutup kata kerja yang ada di sini. Ya, seluruh kata kerja, usually cooks
Oh ya, ini kelebihan N saya hapus dulu. Ya. Nah, oke, terus ini, oke. Nah, kita punya berapa ini? Mungkin 5 atau 6 kata kerja ya. Oke, ya mungkin sekitar itu. Nah, selesai ya. Jadi sederhana sekali, hanya tandai kata yang ingin kita apa namanya itu, kata yang sesuai dengan instruksi. Jadi contohnya misalnya dalam kasus saya ini kita meminta anak untuk mengidentifikasi kata kerja yang ditemukan dalam teks ini. Nah, oke, selesai. Kita tinggal view terlebih dahulu ya. Nanti hasilnya akan kita lihat, finalnya akan kita lihat nanti ya. Oke, saya akan pindahkan ini ke pertanyaan terakhir. Nah, ini contohnya seperti kayaknya biasa saja ya, tetapi sebenarnya setiap kata ini bisa kita klik, nah, sehingga studentnya sebagai instruksinya diminta untuk mengklik setiap kata yang apa namanya itu, yang merupakan verb. Nah, misalnya saya contohkan di sini, kita tinggal klik wakes ya, warnanya berubah, kemudian prepares, kemudian cooks, kemudian goes, kemudian writes, kemudian starts, kemudian finishes. Nah, ini sudah semua sebenarnya ya kalau Anda lihat tadi. Nah, saya ingin contohkan satu yang salah. Misalnya di sini saya akan klik taking a bath. Ya. Nah, ini untuk contoh saja untuk menunjukkan bagaimana prosesnya kalau seandainya salah. Nah, selesai, kita tinggal klik check seperti ini. Nah, nanti kemudian dia akan memunculkan jawaban yang benarnya, warna hijau, kemudian ada angka +1 ya, menandakan bahwa dia sudah memberikan poin 1. Nah, tapi di sini kurang 1 karena ada yang salah yang berwarna merah ini ya, dengan tanda silang. Oke, jadi sebenarnya ini adalah satu fitur yang sangat menarik dan nanti kita bisa eksplorasi lagi penggunaannya, tetapi salah satunya memang cocok sekali untuk sebuah kegiatan yang bersifat apa namanya itu, untuk pembelajaran grammar atau vocabulary, walaupun dia sedikit banyak lebih apa ya, mungkin lebih komunikatif daripada hanya anak diminta untuk menulis kalimat gitu. Oke. Nah, demikianlah tutorial singkat kita kali ini. Dalam video ini saya sudah membahas satu lagi fitur dari subaplikasi quiz pada Lumi yang digunakan untuk membuat jenis pertanyaan bernama Mark the Words. Dan sejauh ini kita melihat bahwa memang Lumi ini dapat menghasilkan berbagai bentuk, bukan saja teknologinya ya, tetapi secara pedagoginya juga ternyata menampilkan berbagai pilihan-pilihan bentuk-bentuk assessment yang kelihatannya akan sangat banyak dan lebih valid ya, dalam artian dia bisa menunjukkan kita kemampuan bahasa Inggris. Misalnya untuk belajar bahasa Inggris ya, kemampuan bahasa Inggris lebih real daripada hanya menggunakan misalnya multiple choice ya. Pilihannya lebih banyak daripada itu. Nah, oleh karena itu mari kita lanjutkan lagi nanti dalam video-video saya selanjutnya. Kita akan masih membahas beberapa fitur ya pada aplikasi Lumi ya, untuk membuat berbagai jenis kuis. Oleh karena itu silakan tonton terus, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi jika saya membuat atau mengupload video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita bertemu kembali lagi dalam video berikutnya. Saya Deddy Kurniawan, Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Sampai berjumpa kembali.